Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pamboborang beserta jajarannya, kepala desa. Yang saya hormati Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pamboborang beserta jajarannya, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta seluruh hadirin yang sempat hadir di dalam kegiatan pengabdian masyarakat kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayahnya serta berkahnya kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan atau memaparkan beberapa hal terkait dengan badan usaha milik desa, gitu ya, yang kemudian menjadi salah satu sebenarnya ujung tombak dari pemerintah desa sekarang untuk memberikan penguatan dalam hal perekonomian secara mandiri di setiap desa yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita ketahui bersama ini kan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa, gitu ya. Ada asas subsidi retas dan rekognisi di sana. Apa hal yang paling mendasar yang membuat undang-undang ini berbeda adalah adanya kewajiban, gitu ya, dari pemerintah pusat untuk memberikan sokongan dan bantuan dana sehingga desa-desa yang ada di Indonesia ini bisa mandiri, gitu ya. Namun perlu kita ingat sebenarnya amanah undang-undang ini, gitu ya, tidak 100% atau selamanya akan memberikan bantuan dalam bentuk dana desa seperti yang kita terima saat ini itu secara terus-menerus, gitu ya. Di satu sisi akan ada waktu bagi pemerintah pusat menganggap bahwa sudah cukup pemerintah desa diberikan bantuan dana, sudah dianggap bisa lebih mandiri, sehingga alokasi dana desa ini kemudian bisa saja ini dihentikan atau dialokasikan ke hal-hal yang lebih prioritas lainnya, gitu ya. Makanya penting bagi kita semua, pertanyaan besarnya adalah apakah sampai sejauh ini semenjak tahun 2014 atau semenjak diterimanya dana desa bagi setiap desa di seluruh Indonesia, apakah dalam jangka waktu itu kita sudah ada di posisi kemandirian minimal dalam kemandirian perekonomian, gitu ya. Ini jadi pertanyaan besar. Apakah desa-desa, khususnya desa Pamboburang saat ini sudah mandiri dalam proses mendapatkan dana, gitu ya, dalam proses pengelolaan kegiatan pemerintahan dan juga untuk khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Makanya dalam kajian badan usaha milik desa ini seperti yang saya sebutkan di awal menjadi salah satu alat atau ujung tombak untuk menciptakan desa yang mandiri sebenarnya, gitu ya, untuk menciptakan desa yang mandiri. Jadi di desa Pamboborang sendiri, apakah badan usaha milik desanya ini memang betul-betul sudah bisa diharapkan, gitu ya, untuk menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian masyarakat di sana. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua, dan juga khususnya bagi pihak pemerintah desa ini menjadi salah satu program terpenting atau program utama yang harus kita tindak lanjuti, gitu ya. Nah, berdasarkan regulasi sebenarnya, jadi kalau payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa tadi, walaupun sebelum adanya undang-undang ini, kajian tentang BUMDes atau wacana tentang pembentukan BUMDes dan menjadikan BUMDes sebagai gerakan ekonomi masyarakat desa ini sebenarnya sudah banyak, gitu ya, sudah ada di Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 itu sudah disebutkan tentang BUMDes di dalam situ. Namun semenjak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini, nah ini yang kemudian betul-betul mendapat prioritas utama penting ya, atau mendapat perhatian utama dari pemerintah. Bahkan disebutkan bahwa dana desa gitu ya. Jadi kalau dana desa ini yang menjadi andalan pemerintah desa saat ini. Kenapa? Karena jumlahnya ini lumayan besar, diterima pemerintah desa tiap tahun gitu ya. Kalau di daerah Sulawesi Barat ini kalau dirata-ratakan mungkin sekitar 800 sampai 1,2 miliar gitu ya, kurang lebih situ. Saya kurang tahu kalau Pembuburan sekarang dana desa yang diterima yang berasal dari APBN ini besarannya berapa gitu ya, tapi di Sulawesi Barat kurang lebih rata-ratanya sekitar itu 800 sampai 1,2 atau 1,3 miliar diperoleh tiap tahun. Ini belum dari dana ADD ya, alokasi dana desa yang berasal dari kabupaten gitu ya, termasuk juga bantuan yang ada dari provinsi. Nah, apakah dalam Undang-Undang Nomor 6 ini sebenarnya disebutkan bahwa bisa dana desa yang jumlahnya sekitar 800 juta sampai 1,3 miliar itu bisa digunakan untuk membantu atau memodali usaha-usaha yang berkecil yang ada dalam BUMDes ini untuk memang betul-betul bisa mandiri gitu ya. Nah, tapi ini tergantung dari kesepakatan dan musyawarah dari pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Nah, dalam regulasi terkini sebenarnya gitu ya, khususnya semenjak adanya Undang-Undang Cipta Karya, Undang-Undang Cipta Karya adalah undang-undang gabungan gitu ya. Nah, di Undang-Undang Cipta Karya sebenarnya ini ada beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini yang kemudian memang ditarik atau direvisi diganti gitu ya. Nah, yang kemudian akhirnya di tahun 2001 ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Karya itu lahirlah PP 11 gitu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 berkaitan dengan badan usaha milik desa. Jadi sudah ada PP tersendiri sebenarnya yang membahas tentang badan usaha milik desa ini. Nah, di situ sebenarnya disebutkan atau beberapa poin yang berubah tentang pengelolaan desa gitu ya. Misalnya di struktur pengelola BUMDes misalnya, kalau yang kemarin misalnya di kepala desa ada istilah komisioner gitu ya, komisaris gitu ya, ada istilah komisaris di BUMDes, ini sekarang sudah ditiadakan. Dulu istilahnya ketua atau kepala BUMDes gitu ya, ketua BUMDes, sekarang ini sudah diganti jadi direktur gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin harus disesuaikan. Nah, makanya berdasarkan regulasi baru ini semua BUMDes yang ada di desa di seluruh Indonesia ini sudah harus terdaftar atau terregistrasi pendirian BUMDesnya itu di Kemenkumham sebenarnya. Jadi sudah harus berbentuk badan hukum, dan alhamdulillah sebenarnya pemerintah kita sudah memfasilitasi sistem ini atau pola ini dalam bentuk digital sebenarnya, dalam bentuk digital. Baik, saya akan coba share screen ya berkaitan dengan materi-materi atau hal-hal penting sebenarnya yang bisa kita bahas dalam upaya memajukan gitu ya BUMDes di daerah kita, khususnya di Desa Pembuburan. Nah, kalau di PP yang terbaru ini sebenarnya gitu ya ada beberapa hal penting yang kemudian ditekankan dalam PP ini. Yang pertama, BUMDes ini ya adalah badan hukum gitu ya yang ini. Jadi berbentuk badan hukum, badan usaha milik desa bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum lainnya yang ada di level desa. Terus organisasi BUMDes gitu ya, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kondisi berdasarkan di PP 11 ini BUMDes ini sudah terpisah dari pemerintah desa. Jadi secara kepengurusan atau secara keorganisasian memang betul-betul berdiri sendiri gitu ya. Nah, terdiri atas musyawarah desa, ini struktur organisasi yang paling tinggi sebenarnya. Nah, ada dewan penasehat. Ini kalau kemarin kepala desa gitu ya namanya komisaris, sekarang jadi penasehat gitu ya. Tapi tetap ex officio, jabatannya ex officio
kepala desa gitu ya. Jadi jabatannya ya, bukan orangnya sebenarnya. Jadi kalau orangnya kepala desanya misalnya berganti, secara umum yang melekat di sini adalah kepala desanya. Boleh ganti kepala desa, tapi yang menjadi penasehat BUMDes gitu ya dalam kurun waktu tertentu itu mengikuti jabatan kepala desa. Terus pelaksana operasional gitu ya, ini termasuk di dalamnya ada direktur, ada pegawai BUMDes juga ya. Dalam PP terbaru ini disebutkan bahwa ada pegawai BUMDes di dalam situ. Terus masuk pengawas. Pengawas ini bisa ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa, orang-orang yang kemudian diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya badan usaha milik desa gitu ya. Baik. Terus selanjutnya pendataan, pembinaan dan pengembangan BUMDes gitu ya, memastikan bahwa treatment atau pola bantuan yang kemudian diberikan kepada BUMDes ini memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan BUMDes gitu ya. Terus modal dan aset BUMDes gitu. Ini terkait dengan kejelasan sebenarnya penyertaan modal. Kalau misalnya ada penyertaan modal ya, barang gitu, ataupun misalnya kalau di desa bisa kayak tanah desa misalnya, atau tanah wilayah yang dikelola oleh BUMDes. Ini di sini memang jelas disebutkan bahwa itu dipindah tangankan menjadi aset BUMDes. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUMDes melalui skema kerjasama usaha. Jadi bentuknya seperti itu untuk di PP terbaru ini. Baik, namun memang betul masih ada juga beberapa hal sebenarnya di PP nomor 11 ini yang belum tuntas diatur gitu ya. Nah, misalnya berkaitan dengan akses permodalan pinjaman gitu ya. Karena bisa saja di masa depan ini BUMDes itu bisa mengajukan pinjaman gitu ya. Pinjaman dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Misalnya mau meminjam di bank, kita tidak bisa pungkiri di masa depan bisa jadi BUMDes pada saat mereka semakin besar atau pada saat usaha mereka semakin luas gitu ya cakupannya, maka bisa jadi mereka membutuhkan investasi gitu ya, tidak hanya dari pemerintah desa saja, tapi bisa jadi dari perbankan misalnya, atau investor-investor lokal maupun internasional bisa jadi. Ini memang yang menjadi isu yang penting untuk ditindaklanjuti nanti di perbaikan PP ini sebenarnya gitu. Pajak retribusi berkaitan dengan BUMDes gitu ya. Misalnya ada tidak insentif gitu ya dari retribusi ataupun pajak yang ditarik oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, khusus untuk BUMDes ini belum diatur gitu ya. Terus kalau misalnya ada permasalahan yang terjadi di BUMDes gitu, bagaimana proses untuk menghentikan kegiatan BUMDes gitu ya. Ini juga masih perlu kajian sebenarnya. Baik, termasuk di dalamnya berkaitan dengan kewenangan dari penasihat pelaksana operasional termasuk pengawas begitu ya. Terus bantuan ke BUMDes misalnya yang berimplikasi gitu ya dari adanya badan hukum ini, misalnya kalau mau ada bantuan yang diberikan misalnya baik dari luar, ini polanya seperti apa, misalnya pola pertanggungjawabannya gitu ya. Termasuk juga transformasi dan integrasi pengelolaan dana bergulir misalnya gitu ya. Masyarakat harus bertransformasi menjadi BUMDes kerjasama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat. Baik, selanjutnya gitu ya, dengan adanya sebenarnya kalau PP 11 ini tadi ya yang bermasalah itu adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ada memang beberapa pasal yang kemudian digantikan gitu ya. Terus dengan lahirnya PP ini otomatis juga menghilangkan atau mencabut pasal dari PP sebelumnya, PP 343 ya tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, selanjutnya BUMDes sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan adalah badan hukum yang didirikan oleh desa gitu ya. Kalau misalnya dia namanya didirikan bersama-sama oleh desa yang lain gitu ya. Misalnya Boborang dengan desa di tetangganya mau bikin usaha bersama gitu ya, namanya BUMDes bersama gitu ya. Terus guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Jadi
definisi dalam undang-undang baru sebenarnya kurang lebih tidak jauh berbeda, bahwa mengelola potensi dan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Baik, ini sebenarnya kalau cakupan peraturan ya PP, saya kira kita langkahi saja ini. Nah, di peraturan baru sebenarnya, nah di peraturan baru ini jenis BUMDes gitu ya, bisa jadi BUMDes kalau sendiri ya, misalnya Pemuburang mau bikin BUMDes, kayaknya BUMDesnya sudah ada, itu namanya BUMDes. Tapi kalau misalnya bekerja sama dengan desa lain, namanya BUMDes bersama. Gitu. Pendiri otomatis kalau BUMDes adalah satu desa gitu ya, terus dua desa. Nah, kalau misalnya forum pembuatan kebijakannya termasuk pembuatan BUMDesnya dalam musyawarah desa secara internal satu desa ya, atau musyawarah antar desa gitu ya. Nah, kalau payung hukumnya atau legal standingnya adalah peraturan desa gitu ya untuk pembentukan BUMDes, dan peraturan bersama kepala desa jika modelnya adalah BUMDes bersama. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kalau di Desa Pameboran sendiri sebenarnya jenis usaha yang dikembangkan itu apa saja? Gitu ya. Sebenarnya ini kalau saya lihat Desa Pameboran kan sebenarnya potensial sekali. Banyak hal sebenarnya di Desa Pameboran ini yang bisa dijadikan basic usaha yang potensial sebenarnya gitu ya. Setahu saya kalau di Desa Pameboran selain bisa menjadi objek wisata, baik itu objek wisata alam maupun objek wisata religius ya, karena di sana saya lihat banyak makam-makam tokoh-tokoh atau ulama-ulama penyebar Islam di Sulawesi Barat gitu. Tapi di sisi lain potensi wisata termasuk juga potensi sumber daya alam ini lumayan besar. Misalnya ada air terjun gitu ya. Ada juga sumber mata air gitu. Ini yang paling potensial sebenarnya kalau BUMDes bisa kelola membuat perusahaan air minum sebenarnya gitu ya. Baik itu air minum kemasan gitu ya, ataupun air minum yang memang atau air bersih gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh Desa Pameboran sendiri dan bisa juga dikomersilkan untuk warga desa di luar Desa Pameboran gitu ya. Itu sebenarnya bisa dikembangkan. Atau misalnya jenis-jenis usaha lain gitu ya, yang kemudian ada di daerah Majene, setahu saya penghasil aren gitu ya, itu lumayan banyak sebenarnya, atau besi ya, pandai besi di Pameboran. Saya lihat salah satu potensi usaha yang memang menjadi usaha turun temurun adalah pandai besi ya. Bahwa banyak sekali masyarakat kita di Pameboran memang yang punya keahlian skill untuk mengolah besi menjadi alat-alat tertentu gitu ya, pisau, parang gitu ya, atau menjadi uh, apa senjata khas misalnya gitu ya, dari orang Mandar gitu. Nah, ini sebenarnya potensial untuk dikembangkan menjadi badan usaha milik desa. Gitu ya. Atau misalnya aren kayak tadi ya, aren itu bisa. Atau bentuk-bentuk usaha lain, usaha jasa yang bisa dikelola sebenarnya oleh BUMDes. Misalnya kayak listrik gitu ya. Listrik kalau di sana misalnya belum ada uh, yang mengumpulkan retribusi atau pembayaran listrik itu sebenarnya bisa dikelola oleh BUMDes. Itu hal-hal yang sederhana. Atau misalnya kalau di sana kayak tadi air ya, air bersih yang dialirkan ke ladang-ladang misalnya, atau ke sawah, kalau misalnya ada sawah di Pameboran, ini kan sebenarnya bisa dikelola, bisa BUMDes bisa mengatur itu dan memungut intensif atau iuran yang kemudian menjadi pendapatan asli BUMDes gitu ya, pendapatan asli badan usaha milik desa yang kemudian nanti akan menjadi pendapatan desa. Gitu. Nah, di kajian berkaitan dengan BUMDes sebenarnya ada banyak jenis usaha yang bisa dikembangkan gitu ya. Ada yang sifatnya bisnis sosial kayak tadi ya, admin desa, listrik desa, lumbung pangan gitu ya, atau sumber daya lokal, teknologi tepat guna lainnya gitu ya. Terus renting gitu ya, atau penyewaan. Nah, ini boleh ini alat-alat pesta gitu ya, alat transportasi gitu, atau gudang pertemuan atau apa, atau misalnya boleh menyewakan BUMDes berinvestasi di transportasi angkut barang atau hasil-hasil bumi gitu ya, dari kebun-kebun penduduk dikumpulkan dan diangkut secara kolektif oleh BUMDes. Ini boleh sebenarnya. Atau boleh juga dalam usaha broker ya. Broker ini jasa pembayaran listrik ya, tadi ya, memungut iuran dari masyarakat khususnya yang masih menggunakan listrik pasca bayar ya. Ini boleh sebenarnya dibantu oleh BUMDes. Terus bisa juga membantu petani lokal gitu ya, hasil-hasil kebun misalnya atau hasil-hasil pertanian
untuk untuk dijual keluar gitu ya. Jadi semacam broker atau perantara gitu ya, atau kayak papa lele kalau di bahasa kita, itu bisa sebenarnya dikembangkan oleh BUMDes juga gitu ya. Termasuk juga jasa pelayanan lainnya. Nah, ada juga yang sifatnya produksi. Nah, kayak tadi misalnya gula merah, terus hasil-hasil kerajinan besi tadi ya, pandai besi, itu boleh sebenarnya dibuat atau dipertimbangkan untuk dijadikan usaha gitu ya. Terus bisnis keuangan. Nah, ini yang banyak sebenarnya juga banyak dilakukan, hanya banyak yang salah kelola adalah bentuk simpan pinjam. Gitu ya, semacam koperasi simpan pinjam. Hanya biasanya masyarakat gitu ya, masyarakat juga ini penting sebenarnya untuk diedukasi. Kalau biasanya masyarakat tahunya bahwa yang meminjamkan mereka adalah pemerintah gitu ya, walaupun itu pemerintah desa, mereka terkadang niat untuk mengembalikannya mereka anggap bantuan gitu, tidak mau membalikan gitu ya. Nah, ini mungkin penting juga sebenarnya bagi pengurus BUMDes kalaupun mau membuka usaha ini, edukasi kepada masyarakat. Kalau bisa sebenarnya bentuk bantuan yang diberikan jangan bentuk yang sifatnya personal atau per orang, baik memang per kelompok. Jadi memang masyarakat diarahkan dulu untuk bikin kelompok-kelompok usaha, kelompok tani misalnya, atau kelompok kebun untuk ketemu kelompok pengolah aren atau pandai besi, nanti dikasih bantuan per kelompok itu. Jadi memang tanggung jawabnya kolektif. Jadi takutnya nanti kalau dikasih personal dianggap bantuan tidak dikembalikan gitu ya. Nah, itu juga penting sebenarnya. Dan bisa sebenarnya untuk membantu perekonomian masyarakat itu boleh. Terus ada juga sifat-sifat bentuk usaha bersama gitu ya. Baik itu yang dilakukan oleh BUMDes bekerja sama dengan unit-unit usaha yang sudah ada di desa pemeboran sendiri, ataupun apa perusahaan-perusahaan yang ada dari luar misalnya gitu ya. Misalnya kayak tadi air, pemerintah desa tidak bisa melalui BUMDes, tidak bisa misalnya mengolah sendiri misalnya air bersih. Bisa misalnya bekerja sama dengan perusahaan air minum yang ada dari luar yang sudah kuat, itu nanti pola pengerjaannya menggunakan model bagi hasil atau tergantung ketetapan seperti apa gitu ya. Ada misalnya bargaining atau tawaran yang diberikan, kalau misalnya masuk ke sini boleh nanti kita bantu kasih air, tapi jaminannya adalah bantu perbaiki jalan atau bantu ini atau seperti apa gitu. Itu bisa seperti itu. Tapi yang paling enak sebenarnya bentuk perjanjian, ada bentuk kami terima, pemerintah desa terima sekian persen dari pengolahan ini, itu boleh gitu ya. Nah, di desa Pemboboran sendiri sebenarnya berdasarkan hasil yang saya lihat gitu ya. Jadi kalau yang pola sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, pemerintah sebenarnya sudah membantu untuk meregistrasi atau mendaftarkan BUMDes gitu ya. Karena ketentuannya sekarang memang sudah harus BUMDes sudah harus berbentuk badan hukum. Kalau dia berbadan hukum, dia punya kekuatan. Sebentar ada masalah berkaitan dengan modal, dengan pinjaman, keuntungan gitu yang bisa bisa saja menjadi perkara atau masalah ya. BUMDes sudah punya kekuatan karena dia memiliki badan hukum gitu ya. Terus sebentar juga berdasarkan hasil pernyataan dari kementerian bahwa BUMDes yang nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pemerintah pusat itu minimal memang sudah harus terregistrasi atau terdaftar di Kemenkumham. Gitu. Nah, berdasarkan PP yang baru ini modelnya sekarang sudah digital gitu ya. Sudah digital, diajukan melalui situs dari Kementerian Desa, Kemendesa gitu ya, .com. Nah, itu bisa kita buka sebentar, saya bisa lihat ya, sebentar yang saya lacak. Nah, jadi berkaitan dengan mengusulkan nama gitu ya, terus memasukkan data berkas-berkas gitu ya, baik itu peraturan desa, terus anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya, terus ada juga program kerja gitu ya. Ini menjadi beban sendiri sebenarnya bagi pemerintah desa untuk meregistrasi desa-desa yang ada di BUMDes yang ada di tiap-tiap desanya masing-masing gitu ya, sampai terbit gitu ya sertifikat badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, poin 5 gitu ya. Nah, ini saya sudah sempat lacak sebenarnya di ini ya, di situs ini. Kalau kita mau registrasi di sini nih sebenarnya, kemarin kalau saya tidak salah ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten masing-masing gitu ya, untuk registrasi BUMDes gitu ya. Ya sebenarnya bisa kita kerja sendiri sebenarnya, walaupun tanpa mengharap gitu. Kalau mungkin BPMD banyak kegiatan, kita bisa
lakukan sendiri sebenarnya. Nah, di situs ini bisa kita buka ya, bumdes.kemendesa.go.id gitu ya. Ini sebenarnya bisa yang kita buka. Nah, nanti kita bisa klik di sini, ini kita selalu bisa lihat sebenarnya di sini sudah berapa banyak sebenarnya desa yang mendaftar gitu ya. Ini yang mendaftar nama sudah ada lebih dari 2.625 gitu ya. Sudah masuk ke tahap verifikasi sudah 24.000 gitu ya. Terus yang sudah betul-betul menjadi badan hukum gitu ya, sudah 3.000, dan sudah keluar sertifikatnya sudah 1.744. Nah, apakah pemboboran sudah sampai di tahap mana, ini kita bisa lacak sebenarnya. Gitu ya. Sebentar saya coba bantu. Nah, tapi harus izin dari Pak Kepala Desa sebenarnya gitu ya. Nah, ini untuk desa bersama ya, kita mungkin belum punya ini. Nah, ini di sini kalau di dari situs ini kita bisa lacak sebenarnya apa bumdes kita namanya apa gitu, kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini saya coba ya. Ini izin Pak Desa, ini kita coba masuk gitu ya untuk melihat sebenarnya sudah sejauh apa progres dari proses registrasi dari BUMDes dari Desa Pamboborang. Ini data Desa Pamboborang ini ya. Ini nanti kalau untuk passwordnya ini Kemendesa 2021 gitu ya. Nah, ini adalah kode desa, bisa diambil dari kode yang diterbitkan oleh Kementerian Desa gitu ya. Nah, ini izin kita masuk dalam, ini hanya untuk sekedar melihat saja ya bagaimana progres, apa-apa saja yang perlu disiapkan lagi. Baik. Nah, ini untuk Desa Pamboborang, untuk nama sudah disetujui sebenarnya gini. Ini bisa kita lihat gitu ya. Ini bisa kita lihat. Baik. Ini kelihatan ya. Kita atau tidak ini? Geser. Oke, baik. Ini ya, desa kalau sudah terdaftar, nama sudah terdaftar ya, sudah disetujui oleh Menteri. Jadi BUMDes untuk Desa Pamboborang sendiri namanya BUMDes Lambe Alu Pamboborang. Ini ya sudah ada nomor registrasinya gitu. Ini didaftarkan tahun 29 Oktober 2021, masih baru 2 bulan ya. Nah, ini sebenarnya harus ditindaklanjuti karena tanggal kadaluarsanya ini sudah dekat gitu. Sudah sisa berapa hari saja. Baik. Nah, kita kembali ya. Kembali di sini. Nah, untuk bagian selanjutnya di pengajuan sertifikat badan hukum. Nah, kayaknya ini yang belum karena masih kliknya apa tombolnya prosesnya, artinya memang belum ada data yang diupload. Kita bisa lihat. Oke, baik. Ini kondisi untuk Desa Pamboborang, BUMDes Desa Pamboborang ya. Jadi memang sampai sekarang belum terupload data-data pendukung sehingga bisa diproses untuk mendapatkan sertifikat tadi ya. Ini belum ada. Ini sebenarnya nanti Pak Kepala Desa termasuk juga pengurus BUMDes gitu ya. Ini mungkin bisa dilengkapi, bisa jadi datanya sudah ada gitu ya. Mungkin sisa di-scan saja. Bisa di-scan saja gitu ya, dan kemudian diupload. Tapi mungkin ini karena mungkin belum sempat ya atau belum terakses masuk. Jadi ini sebenarnya bisa kami bantu Bapak Kepala Desa, Bapak termasuk juga pengurus BUMDesnya bisa kami bantu dari kami dari pihak Unsulbar ini bisa bantu, yang penting dokumennya lengkap. Pertanyaannya apakah dokumen ini sudah ada? Gitu. Berita acara musyawarah desa, jadi ini berkaitan dengan pada saat musyawarah pembentukan BUMDes ini gitu ya, itu kan ada dokumen, ada berita acaranya, ini itu saja yang di scan gitu ya. Nah, kalau peraturan desa bersama saya kira tidak ya, karena kita tidak masuk. Anggaran dasar BUMDes. Nah, anggaran dasar BUMDes sudah ada atau belum? Ini sebenarnya dokumen-dokumen ini saya sudah minta sebenarnya contohnya formatnya, nanti bisa kita sesuaikan untuk diisi, nanti kami juga bisa bantu, tapi tetap Bapak Kepala Desa bersama dengan BPD dan juga pengurus BUMDes yang kemudian menjadi penggerak utamanya, karena kesepakatan lahir dari Bapak Ibu sekalian, kami hanya memfasilitasi untuk mengisi ini gitu ya. Nah, anggaran rumah tangga termasuk rencana program kerja BUMDes. Nah, saya
sebenarnya punya file ini, bisa kita lihat. Nanti saya lihatkan ya, nanti saya share juga, mungkin bisa jadi bahan yang membantu Bapak Ibu kalau misalnya ininya belum ada, itu untuk diadakan, segera diadakan, dan kemudian bisa ditindaklanjuti sehingga bisa terproses ini registrasi BUMDes-nya. Oke. Oke, jadi berkaitan dengan data tadi, ini sebenarnya ada ya. Nah ini tadi yang perlu di dilampirkan ya atau diupload. Yang pertama berita acara musyawarah, terus peraturan desa gitu ya, berkaitan dengan pembentukan atau pengesahan anggaran dasar gitu ya. Nah ini contohnya gitu, bisa dilihat. Ini contoh berita acara musyawarah gitu ya. Ini nanti bisa diisi disesuaikan dengan apakah sudah dilakukan atau belum gitu ya. Jadi kalau misalnya belum dilakukan, bisa dilakukan contoh berita acaranya nanti pada saat selesai kegiatan. Ini modelnya seperti ini. Jadi pendirian BUMDes ini mungkin sudah ada ya, karena BUMDes di Pambuburang sudah ada, sudah jadi. Ya ini pasti sudah ada. Nah terus ini berkaitan dengan ADART, sudah ada atau tidak ADART-nya ini bisa di, oh ini pendirian ya, pendirian. Jadi peraturan desa berkaitan dengan pendirian BUMDes ini juga bisa dilengkapi sebenarnya Pak. Kalau misalnya belum ada, ini formatnya sudah ada, bisa diisi saja, diisi nama desanya, gitu ya, nomor peraturan desanya, ini bisa disesuaikan, gitu ya. Terus, nah ini anggaran dasar. Anggaran dasar saya bisa pakai ini format umum, gitu ya, yang memang disediakan, yang bisa disediakan. Nanti kita bisa menyesuaikan ini, misalnya nama BUMDesnya, gitu ya. Tadi BUMDesnya namanya adalah Lambe Alu, gitu ya, Lambe Alu. Nanti ini bisa kita isi Lambe Alu Pambuburang, gitu ya, dan seterusnya berkedudukan di Desa Pambuburang, gitu ya, Kecamatan Kabupaten Majene, gitu ya, dan seterusnya. Nah ini nanti disesuaikan, gitu ya, maksud tujuannya. Ini bisa dilihat sebenarnya di kita mau fokus ke bidang usaha apa saja di sana, gitu ya. Perkebunan pertanian itu bisa masuk, jasa layanan ada tidak yang bisa dikembangkan, gitu ya. Kehutanan ada tidak, itu ini disesuaikan semua. Wisata pasti ada ya, banyak potensi wisata. Perdagangan kayak tadi misalnya produksi hasil olahan besi, kerajinan besi itu bisa. Nah nanti kemudian dijelaskan juga berkaitan dengan bidang-bidang usaha apa saja yang kemudian dikembangkan. Ini nanti kita sesuaikan, nanti kami bantu berkaitan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ini sampai memang bisa kita selesaikan dan kita upload, gitu ya. Baik. Terus setelah anggaran dasar masuk ke anggaran rumah tangga, ini juga formatnya sudah ada, kita bisa sesuaikan saja dengan kondisi, gitu ya. Nah selanjutnya program kerja, tadi juga diminta program kerja, gitu ya, dari BUMDes. Ini formatnya juga sudah ada, ini bisa kita pakai sama-sama, gitu ya. Kita bisa pakai, disesuaikan, gitu ya, dengan kondisi. Jadi minimal sampai di program kerja. Hal-hal ini sebenarnya masih banyak format-format, gitu ya. Ini termasuk profil BUMDes, ini bisa diisi, gitu ya. Kita bisa pakai data yang ini, gitu ya. Termasuk juga laporan-laporan yang sifatnya berkala ataupun sifatnya tahunan, ini sudah ada datanya di sini. Ini nanti saya share Pak, boleh dimanfaatkan untuk pengembangan desa di Pamboborang, gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya, gitu ya, kita kembali ke ini, ke materi mungkin sedikit lagi Pak ya. Jadi kalau misalnya ini sudah kita sesuaikan, gitu ya, mudah-mudahan bisa sampai terbit sertifikat. Dan kalau sudah terbit sertifikat, gitu ya, artinya sudah diakui keberadaan BUMDes kita. Nah hal-hal lain sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, gitu ya. Ini tadi ya ADRT, anggaran rumah tangga, ini harus disesuaikan kembali Pak ya. Jadi kalau yang kemarin masih namanya komisaris, gitu ya, ini bisa diganti, gitu ya. Jadi kepala desa sekarang istilahnya adalah penasehat. Terus pelaksana operasional, gitu ya, ada direktur, termasuk pegawai-pegawai BUMDes, ini juga sudah bisa dilengkapi di anggaran rumah tangga tempatnya ini. Nah, oke. Baik, terus rencana kerja ini juga ada tadi ya. Terus di dalam ADART itu sebenarnya juga disebutkan berkaitan dengan pemilikan modal, aset, dan pinjaman. Gitu, ini juga harus kita sesuaikan. Baik,
Oke, saya kira poin utamanya berkaitan dengan BUMDes ini yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai pengantar kita untuk berdiskusi. Mungkin kalaupun ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kemudian penting untuk kita diskusikan bersama dalam upaya peningkatan kualitas BUMDes kita, ini bisa kita lakukan. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.